Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Amin, 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 ya robbal alamin. Untuk kelas 8, dibuka bab ke-8, kita akan membahas pendidikan agama Islam bab yang ke-8, yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasulullah, PAI kelas 8, bab yang ke-8. Kita akan tahu Rasul Allah itu siapa, iman itu apa. Karena kita sudah membahas tentang iman dalam pertemuan kelas 7 dan pertemuan bab yang pertama. Bab yang pertama kelas 8 kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mari kita renungkan, apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Ketika tidak ada panutan, bagaimana cara kita untuk beribadah? Jika tidak ada yang dianut, bagaimana cara kita untuk beribadah? Maka kita harus ada yang kita anut, yang kita ikuti. Siapa? Yaitu Nabi dan Rasul. Jika tidak bimbingan para Rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah akan menang dan berkuasa. Tidak. Makanya kita harus anut kepada Nabi dan Rasul. Dan kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah, digantikan dengan menyembah kepada batu, menyembah kepada berhala. Itu di zaman jahiliyah dulu. Makanya diutus Nabi dan Rasul. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Ketika tidak ada Nabi Rasul, kehidupan akan sengsara, kehidupan tidak terarah, kehidupan akan jadi uang dan kesesatan kepada kita semuanya. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Ya, Allah itu menitahkan kepada manusia itu untuk menjadi orang yang baik, bukan untuk menjadi orang yang bodoh, bukan untuk jadi kita pertengkaran. Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Bencana bagaimana? Kesesatan, kebohongan, dan pertengkaran. Nabi Rasul diperintahkan untuk membimbing umat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah mereka yang disebut dengan Nabi dan Rasul? Siapa sudah tahu Nabi dan Rasul itu apa? Pengertian dari Nabi dan Rasul, kita harus tahu Nabi itu apa, Rasul itu apa. Pertama-tama kita akan mengetahui Nabi, dan kedua kita akan mengetahui Rasul. Pendapat dari para ulama, pendapat dari para orang-orang alim bahwasanya Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintah untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Itu adalah
nabi. Jadi nabi mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan ilham dari Allah untuk dia kerjakan sendiri. Tidak harus diamalkan, tidak harus disampaikan kepada umatnya. Tapi bagaimana kalau disampaikan kepada umatnya? Boleh saja. Itu adalah nabi. Dan kita akan membahas tentang rasul. Kalau rasul itu apa? Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Jadi kita akan tahu kalau nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dia sendiri, tidak ada keharusan untuk menyampaikan kepada umatnya. Namun berbeda dengan rasul. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk dia kerjakan. Dan yang terakhir, dan menyampaikannya kepada umatnya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama diperintahkan untuk dirinya. Namun Nabi tidak ada keharusan untuk menyampaikan kepada umatnya, dan Rasul harus disampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, Nabi itu belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Iman kepada Rasul, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi ya, ketika Rasul itu harus menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Makanya Rasul itu punya 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Tidak pernah menyembunyikan. Surat Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah-hikmah dari sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu dari kitab suci Al-Quran dan hikmah dari sunnah. Hikmah dari sunnah apa? Apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Rasul, ya kita kerjakan. Jangan sampai kita meninggalkan. Jangan sampai kita tidak mengerjakan perintah dari Allah dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kita besok di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar bagaimana? Agar kita terhindar dari kesesatan yang nyata. Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri. Agar apa? Agar manusia lebih mudah untuk mencontoh apa yang diperbuat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintah Nabi dan Rasul dari kalangan sendiri. Maksudnya apa? Dari manusia sendiri. Tugas para Rasul itu apa? Sebenarnya ada beberapa tugas. Namun di dalam pembahasan ini kita akan membahas kurang lebih 3 atau 4 tugas dari para Rasul. 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diajarkan kepada umatnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan. Balasan kebaikan apa? Balasan kebaikan pertama pahala.
Ketika kita dapat pahala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan pahala, yaitu apa? Surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar atau berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasannya. Balasannya apa? Balasannya adalah dosa. Dosa bagaimana? Ketika kita dapat dosa, maka kita akan dapat balasannya itu kelak di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, dapat membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini makarimal akhlak. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari apa? Dari kejelekan, dari kejahilian, menyempurnakan akhlak mulia. Biar apa? Biar menjadi manusia yang sebenar-benarnya dengan akhlakul karimah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagai Nabi terakhir, akhlak beliau yang kita ikuti. Semoga kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi ini cuma 4 tugas para rasul. Sebenarnya ada berapa? Ada banyak. Namun ini dibagi, Bapak terangkan saja 4 saja. Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Siapa sudah tahu 25 Nabi Rasul? Bagaimana Nabi Rasul ada 25? Ada yang sudah hafal? Kalau kita belum hafal, kita baca pelan-pelan. Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diberitahukan dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itulah nabi-nabi yang wajib kita imani. Ada berapa? Ada 25 nabi. Yang terakhir siapa? Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Muhammad ada lagi? Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Apakah Nabi dan Rasul ada 25? Tidak. Diterangkan bahwasanya beberapa riwayat hadis, beberapa ulama mengatakan jumlah Nabi kurang lebih 120 ribuan. Sementara jumlah Rasul 300-an. Baru beberapa pendapat. Jadi banyak Nabi dan Rasul. Namun yang kita imani hanya 25 Nabi dan Rasul. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.